Ini Mas. Nih. Artinya apa? Proses itu ini value edit ini. Jadi proses nih, output min input ini value edit. Nah, cara ngenain pajak, ini rumusnya kan value edit nih. Ini kan sama dengan T value edit kan? Sebetulnya. Nih. Nah, ini sama dengan VAT. Ini. Nah, Undang-Undang PPN itu mengacu pada ini nih. Pasal 9A pakai persamaan 5. Pasal 4 itu pakai persamaan 4. Nah, penjelasan saya di belakang mengarah ke sana. Gitu. Jadi yang disebut proses itu bukan karena mengubah bentuk, bukan. Itu rumus dari output min input. Nah, inilah yang disebut dengan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya bukan karena prosesnya. Proses itu adalah output min input dan kita fokus output min input. Isi proses itu apa? Isi proses itu ya profit sama wages. Nih, kos ini. Oke gitu Mas. Oh, oke, berarti nggak harus ini apa nggak harus ada pengolahan. Enggak, saya beli jual beli jual itu proses. Karena proses itu saya beli input lalu saya jual output. Nah, output min input. Itu yang sering salah. Nah, itulah mengapa pasal 4A di drop itu. Tadinya kan kalau ada itu ada proses itu kan. Karena yang diambil langsung dari sumbernya itu kan karena nggak melalui proses. Enggak, konsep dasarnya bukan itu. Nah, output itu sama dengan apa? Barang kena pajak. Input itu sama dengan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Makanya barang kena pajak adalah barang yang dikenakan PPN. Jasa kena pajak adalah jasa yang kena PPN. Karena apa? Itu terjemahan hukum dari konsep output. Itu. Nah, seringkali kita nggak dapet pemahaman ini. Nah, yang diajarkan di kampus juga kurang, saya melihat. Nah, ini saya uraikan. Output itu berarti ada transaksi penyerahan. Kalau barangnya masih nongkrong di display, itu belum ada transaksi, belum ada output. Jadi output itu penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang atau penyerahan jasa. Dan semua barang kena pajak. Nah, itulah output. Input itu sama dengan output juga. Karena input pembeli menjadi output penjualnya, pemasoknya. Yang gitu. Nah, jadi memahami Pak Undang-Undang PPN ini nih, sebetulnya di sini aja nih slide utama ini.
Itu nanti dijabarkan. Mau ngomong apa? Mau ngomong subjek pajak, fokus PPN bukan subjeknya, objeknya. Jadi siapapun yang melakukan output, jadi rumus ini nggak kelihatan subjeknya. Siapapun yang melakukan output, lalu yang mengut PPN siapa? Penjual, karena PPN sendiri berasal dari pajak penjual. Pasal 4 ada di sini. Pasal 5 PPNBM kan. Pasal 6 sama. Pasal 7 tarifnya. Tarifnya itu pakai T. Misalkan kita pakai 10%. Nah, dikenakan atas apa? Atas DPP. DPP itu ada di pasal 88A. Nah, khusus pasal 9A ada di sini. Nanti pasal 13 faktur pajak. Pasal 9 kan pengkreditan. Pasal 9 pengkreditan ini dia. Nah, ini di pengkreditan yang ada di pasal 9 itu apa pengejawantahan dari rumus ini T output min T input. Jadi T inputnya bisa dikreditkan kalau ada T output. Itu dirumuskan di pasal 9. 9A khusus yang persamaan 5. Tempat pasal 12 tempat penyerahan saat penyerahan. Nah, itu output kapan terjadi itu? Tempatnya di mana? Karena PPN berlaku di dalam daerah pabean, jadi kalau penyerahannya di luar, dia nggak tunduk pada undang-undang PPN karena tempat penyerahannya di luar pabean. Jadi ini outputnya terjadi di luar dari pabean. Nah, karena fokusnya di output, itulah kenapa muncul pajak objektif. Nah, dari output ini yang menanggung pajak bisa penjualnya, bisa pembelinya. Muncullah destination principle sama origin principle itu dari rumus ini semua. Siapa yang nanggung? Nah, secara teori ada dua. Bisa si penjual, berarti pakai undang-undang PPN tempat penjual. Bisa si pembeli, destination principle. Kalau yang nanggung penjual, origin principle. T outputnya ditanggung oleh penjual. T inputnya, T outputnya ditanggung penjual. Origin principle. Kalau destination, berarti T outputnya ditanggung oleh pembeli. Lalu kenapa pajak konsumsi? Ya karena kalau kita menerapkan origin principle, saya rumuskan di sini. Mana ya? Uh, ini PP 44 jilid 2. Jilid 1. Ada yang lebih detail nih. Bentar, saya tambahkan lagi coba. PPN eh, keluar ya. Nah, saya tambahkan dari center. Nah, ini.
Nah, silakan Mas diunduh itu VN. Nah, ini lengkap untuk PPN. Ya, tempat penyerahan. Nah, ini destination principal ada itu. Silakan dibaca. Gitu Mas untuk PPN. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Bapak materi yang lagi Bapak share screen ini udah dikirim. Di chat itu bisa diunduh nggak? Eh, tadi saya sempat keluar sih Pak, jadi belum masuk. Nanti Ya, Pak. Belum masuk. ya belum masuk Pak. Oh belum. Ya di saya belum. Nah, saya share ini aja lewat WA ya. Ya, saya kirim WA ya, Mas. Nanti di-share. Baik Pak, udah masuk. Bapak boleh ini aja Pak, boleh stop share screen karena WhatsApp-nya kelihatan Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak ada yang ini sih. Ya Itu tapi dari apa? Jaksa Agung. Minta diskusi. Ya, dari aku udah cukup. Dari Faris, Kais, Pasha, sama Rian ada lagi yang mau ditanyain? Pak, saya mau tanya. Gimana? Kan dari tadi bicara materialnya, Pak. Kalau formilnya itu gimana kira-kira, Pak? Text planning, bicara soal ketentuan hukum formil. formal itu cuma dua, Mas. Setor tepat waktu, lapor tepat waktu. Ngisi SPT-nya benar jelas, benar lengkap ditandatangani. Itu aja. Jadi kepatuhan formal itu cuma dua. Nah, itu nanti baca di ininya di KUP apa SP2DK, Mas. Berarti SP2DK itu, SE05 itu dibahas tuh. Kepatuhan formal cuma dua aspek aja. Bayar tepat waktu, lapor tepat waktu. Ngisinya lengkap, benar, jelas ditandatangani. Udah. Makanya PP 50 tuh nggak banyak pembahasan tuh. Saya bahas paling dari sisi kuasa, kuasa wajib pajak. Nah, kalau di level pidana, nah itu
Itu nanti materi juga, Mas. Di level pidana itu kita menggunakan, saya pernah menang di pengadilan Purwokerto ya, level pidana. Jadi sudah level penuntutan ini. Tapi akhirnya dakwaan batal demi hukum. Nah, itu masalah prosedurnya. Saya coba sebentar. Coba buka yang ini, yang tadi ya, SP2DK. Saya nyimpen yang mana ya? Coba ada yang masih ini coba yang tadi ini Mas Iqbal. Buka yang SP2DK. Tadi saya ngirim file yang mana ya? Iya, yang saatnya siap menghadapi itu ya Pak. Sebentar. Bisa buka ya? Iya, Pak. Jadi nggak terlalu banyak tuh kalau kalau kecuali nanti di level pidana. Jadi level pidana itu sebentar saya. Ini saya bahas sampai 4 pertemuan. Ada nggak sini ultimum remedium? Nah, ini nih. Nah, ini cerita risiko fatal dari respon tidak tuntas atas SP2DK. Ini kan formal. Text planningnya kalau ada SP2DK ya segera follow up. Dari sisi formal gitu aja sih. Ini contoh SP2DK, tapi ujung-ujungnya ya material juga, karena isinya harus kita bahas. Isi dari SP2DK harus kita balas. Nah, ini saya dulu menggunakan dalil ini. Jadi gini ceritanya, Mas. Secara prosedural, IDLP ini ya, IDLP ini itu bisa ditindaklanjuti dengan 2 cara. Pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Kalau pemeriksaan berarti nanti menguji kepatuhan administratif. Nah, menguji kepatuhan betul. Jadi arahnya ke law administratif law enforcement. Tapi kalau pemeriksaan bukti permulaan arahnya adalah criminal law enforcement. Nah, logika kita begini. Di dalam hukum administrasi pajak itu memang dimungkinkan ada hukum pidana. Jadi hukum administrasi memungkinkan ada hukum pidana, pengaturan hukum pidana. Tujuannya apa? Untuk penegakan hukum law enforcement. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, ini hukum pidana mau ditaruh di depan, didulukan, atau dibelakangkan? Logika kan? Kalau hukum pidana didahulukan, itu namanya primum remedium. Primum ini ya. Ini. Kalau hukum pidananya ditaruh di akhir, itu ultimum remedium. Nah, jadi logika lagi ini penafsir. Hukum pidana itu membatasi, karena apa? Di penjara, di ini, dan membuat orang sengsara. Maka selayaknya hukum pidana taruh di akhir. Jangan tiba-tiba sedikit-sedikit pidana. Penuh itu nanti lapas. Taruh paling akhir lah. Makanya berlaku ultimum remedium. Tapi pasal 43A ini memungkinkan si kantor pajak langsung ke primum remedium. Jadi didahulukan. Artinya apa? Kantor pajak bisa mengedepankan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kalau udah kayak gini,
peluang wajib pajak menjadi sempit untuk mencari keadilan. Berarti harus nanti melalui proses pidana. Nah, saya tangani. Akhirnya saya tidak membahas masalah materi utang pajaknya berapa. Saya membahas prosedur. Hei, petugas pajak, kenapa lu mendahulukan ini pemeriksaan bukti permulaan nanti? Harusnya kalau pakai asas hukum, itu ultimum remedium, pidana itu terakhir, tapi lu malah mendahulukan. Nah, akhirnya hakim mengabulkan eksepsi ya, pembelaan terdakwa. Dakwaan batal demi hukum. Sampai 3 kali itu. Sampai verset 3 kali di pengadilan negeri, 3 kali di pengadilan tinggi. Batal demi hukum terus tuh. Nah, ini kan berarti menggunakan penafsiran hukum kan. Asas hukum dipakai. Tidak masuk ke sengketa. Ini masih formilnya. Jadi kalau formil, berarti nanti ujungnya ke gugatan. Ada prosedur yang tidak dilakukan. Kalau kita sebagai wajib pajak paling sebatas apa? Setor tepat waktu, lapor tepat waktu. Dari sisi mereka harus memenuhi ketentuan prosedural formal. Nah, berarti kita mencari celah di situ. Prosedur mana yang tidak mereka lakukan. Itu kalau. Nah, ini prosesnya kalau ada sengketa ini. Kalau nggak ada ya nggak ini. Itu Mas, kalau masalah prosedural. Ya Pak, sudah menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Dari Rian atau Pasha ada yang mau ditanyain lagi? Tadi ada 7, satu lagi siapa? Ya Friska, Pak. Dari tadi belum hadir ya? Keluar. Tadi masuk, terus keluar lagi karena di jalan pulang, Pak. Oke. Tadi Laki semua. Kenapa, Pak? Friska perempuan? Ya, perempuan, Pak. Oke. Rian mau tanya apa tadi? Enggak sih Kak, dari aku udah cukup Pak. Oke. Dari Pasha? Dari aku juga udah cukup sih Kak. Oke, baik Pasha. Kalau dari saya udah cukup, nanti pertemuannya udah selesai, Bapak. Oke ya, oke nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang penting tadi ya konsep logikanya kita bangun. Ya mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih ya Bapak. Maaf Oke, Amin. yuk sama-sama. ya, maaf ganggu waktunya malam-malam gini, Pak. Ya nggak apa-apa.